Keuangan syariah adalah aktivitas keuangan, perbankan, asuransi, pembiayaan, dan juga investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Landasan utama hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, berpedoman juga pada kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum atau ijtihad. Prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Yang pertama yaitu Tauhid. Tauhid adalah meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Segala aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Karenanya harus mempertimbangkan persoalan keakhiratan dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tercapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Yang kedua yaitu pengharaman atas riba. Fatwa Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 menjelaskan bahwa riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Larangan terhadap riba adalah penolakan risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi yang mana risiko tersebut hanya dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah yang disebut dengan kezaliman yang terdapat dalam riba. Yang ketiga yaitu pelarangan gharar dan maisir. Gharar adalah ketidaktahuan atas akibat dari suatu perkara atau transaksi, atau ketidakjelasan antara yang baik dan yang buruk, atau biasa juga disebut dengan ketidakpastian. Sedangkan maisir adalah istilah yang umum untuk diterapkan terhadap segala aktivitas judi. Prinsip dasar sistem ekonomi keuangan syariah melarang adanya gharar dan maisir karena selain mengandung spekulatif juga membentuk ketidakadilan atau kezaliman dalam kegiatan perekonomian dan bisnis maupun keuangan. Yang keempat yaitu anjuran berdagang dan membagi keuntungan serta risiko. Quran Surat Al-Jumu'ah, Allah mengingatkan agar tidak boleh membuat manusia lupa akan kewajiban kepada Allah dan penghambaan kepadanya. Konsep bagi hasil dan kerugian atau profit and loss sharing adalah alternatif agar terhindar dari kungkungan riba. Sistem profit and loss sharing merupakan bentuk kerjasama antara pemodal dan pengelola modal. Yang kelima yaitu tidak mengenal konsep time value of money atau nilai waktu uang. Islam memandang uang sebagai alat tukar untuk mencapai pertambahan nilai ekonomi dan bukan sebagai komoditi. Konsep time value of money yaitu uang memiliki nilai yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Ekonomi Islam tidak membenarkan konsep time value of money, karena itu akan mendorong terjadinya praktek riba. Ekonomi Islam mengakui bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Ashr, waktu sangatlah berharga. Apabila disia-siakan, ia tidak dapat kembali lagi, karenanya waktu tidak dapat dibandingkan dengan uang, yang apabila dicuri atau dirampas, uang dapat dicari kembali. Konsep ini dalam ekonomi Islam dikenal dalam konsep economic value of time. Yang keenam yaitu pembiayaan berdasarkan pada aset real. Pilar ekonomi Islam menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi melalui zakat, alat disinsentif atas penumpukan harta. Larangan riba mendorong optimalisasi investasi. Larangan maisir atau perjudian mendorong produktivitas atas setiap investasi. Yang ketujuh yaitu kesucian perikatan atau akad. Secara istilah, akad didefinisikan sebagai al-inayah, yaitu hubungan legal yang diciptakan oleh pengikatan antara dua pernyataan yang menghasilkan konsekuensi terkait subjek kontraknya. Islam menilai dalam kegiatan ekonomi
akan menduduki posisi yang sangat penting. Dalam kata lain, Islam sangat menekankan pentingnya sebuah kontrak. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya.